Tuh di belakang. Allah Akbar. Ya Allah. Oke. Sini. Oke, sini Pak. Bu. Allah Akbar. Ya Allah, hampir saja tadi bapaknya dulu ini, Rik. diserang loh. Udah keluar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kan malah jadi seperti ini kan. Sebentar. Istri saya Mas Hendrik. Iya, emang ini bukan istrinya jenengan nih. Ada yang merasuki ini. Sendiri kita bisa. Ini benar jadi rumahnya Hendrik. Sepertinya sih. Semoga Tapi- sih nggak salah. Tapi kita sebelum masuk, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Iya, betul Hendrik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan suatu laporan dari salah satu tentunya penonton kita, yang dimana dia ini mendapatkan suatu permasalahan, yang dimana sepertinya permasalahan ini menyangkut dengan keluarganya. Ini masalah keluarga, saudara. Cuman dari bapaknya sendiri juga berkata bahwa diperbolehkan kita untuk didokumentasikan. Jadi alhamdulillah ini kita sudah dari tadi di jalan sudah sambil mendokumentasi, saudara. Betul. Kemudian yang baru hadir jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya. Tentu bantu komen siapa nama kalian supaya banyak dikenal oleh banyak orang. Ya, silakan saudara, silakan komen, typingnya di kolom komentar. Ya sudah, coba kita cek yuk. Ayo Hendrik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah. Oh, Mas Hendrik. Pak Fauzi. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Bu. Masya Allah. Gih. Iya. Gih, punten gih. Punten. Gih, punten. Monggo Masya Pak. Bu. Allah. Monggo bapaknya, ibunya silahkan duduk. Iya, tutup aja pintunya, takut ganggu warga. Iya, tutup aja. Alhamdulillah bisa ketemu sama jenengan ya Bu ya, sama bapaknya juga. Nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Datang ke sini. Nggih, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya Pak ya datangnya malam. Oh iya. Nggih. Monggo Bu. Waduh ngerepoti Bu, Bu. repot Nggak apa-apa Bu. sih Bu. Ya Allah. Aduh. Ya ngapunten sangat nih Pak. Tadi sempat kecapean juga saya di jalan karena lumayan jauh, nggak sempat mampir. Jadi mohon maaf aja Pak ya. Nggih, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggih Pak. Ini melanjutin perceritaan yang tadi Bapak katakan lewat telepon itu. Katanya Pak Fauzi ini memiliki suatu permasalahan dalam segi rumah tangga. Itu gimana kalau boleh tahu Pak? Oh iya, Oh, Masya gitu. Allah. Mas- Terima Masya kasih Allah. banyak Bu. Udah Terima kasih ngerepotin banyak, banget Bu. Bu. Nggak apa-apa sih Bu. Masya Allah. Ini Oh, lebih gitu, dari Pak. cukup. Siap. Terima Benar kasih, Pak. Bu. Ini lebih dari cukup, saya benar-benar berterima kasih banyak Pak. Oke. Maaf ya Mas Hendrik, jadi begini Mas Hendrik. Ya, saya punya keluhan. Jadi begini. Ini istri saya Puji. Oh Bu Puji namanya. Namanya mirip ya. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bisa jodoh lah. kan Amin. ini, gitu. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf sekali kalau saya ini merepotkan misalnya. Oh, nggih boten napa-napa Pak, santai mawon Pak. Jadi saya sudah Menikah. menikah 4 kali menikah itu Gagal terus. Gagal terus. Oh, berarti udah 4 kali. Berarti ini ke-5. Ya Insya Allah. semoga yang terakhir Mas Hendrik. Amin ya Allah. Makanya saya dengan istri mencoba untuk cobalah Undang saya begitu. sebetulnya ada apa sih gitu. Hmm. Dari rumah tangga kita ini Hmm. maksudnya ada apa gitu. Oh iya. Awal kita sebelum kita menikah aja masih akur-akur aja ya. Tapi pas udah menikah Kenapa selalu ada aja masalah. Ada aja masalahnya gitu. Iya, yang entah itu sama tetangga, yang entah
amal pribadi kita sendiri Ah. gitu. Itu ada aja gitu. Makanya kami tuh bingung Iya. sebenarnya ada apa. Oke. Apakah ada sesuatu yang Mm-mm. ya mohon maaf ya Mm-mm. istilahnya ada yang mengganggu atau Mm-mm. seperti apa. Semoga ya Mas Hendrik bisa membantu lah. Amin amin. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk bapaknya sama ibunya. Dan di luar itu, apakah ada gangguan-gangguan goibnya seperti kadang di rumah itu ada suara atau bagaimana, itu pernah apa enggak? Kalau untuk itu sih kadang ya istilahnya Kadang. ada sedikit-sedikit Mm-mm. apa gitu, cuman kan aku sendiri ya Anggapnya mungkin yang biasa. hal biasa gitu ya. Ya begitulah namanya Mm-mm. hidup di dunia lah maksudnya. Mm-mm. Kita saling Saya pikir wajar gitu. Oh iya iya. saling Tapi ya berdampingan tetap dengan hal aja yang- lah. Mm-mm. Kayaknya di luar kewajaran. Mm-mm. Istri Hal-hal saya seperti selalu itu, menimbulkan gitu. rasa khawatir sebetulnya gimana kalau untuk saya pribadi sih sebetulnya nggak terlalu Mm-mm. permasalahkan hal-hal yang kayak gitu, cuma istri ini yang Mm-mm. Cuman kan Coba kita lah, mau ke akan- depannya Nah. awet. apa Iya. ada gangguan dari yang Iya, yang takutnya seperti sebelum-sebelumnya kayak bapaknya katanya sudah 4 kali dan ini yang sudah kelima kalinya ya. Insya Allah sih diperlancarkan sampai tua. Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Dan ini berarti kalau itu masalah sepele pun juga sering cekcok. Ya. Oh Apa iya. ada mantannya dia yang nggak terima atau bagaimana? Mm-mm. Saya kurang paham. Tapi kalau misal tidak terima ya seharusnya tidak sekecil ini sih Bu ya. Masa sampai 4 kali menikah gagal dan ini yang terakhir kali 5 kalinya. Ya kan nggak sampai segitunya. Yang namanya orang dendam itu ya jangan terlalu berlarut-larut, bener kan? Tapi kan kalau di sisi lain memang nggak wajar sih. Ya mungkin bisa jadi ada saudaranya yang nggak suka, bisa jadi juga mantan, cuman kan kita nggak tahu. Nah, bapaknya pernah punya masalah apa nggak sama mantan-mantan istrinya bapak ataupun saat bapak belum berumah tangga, apakah pernah ada masalah sama perempuan lain? kalau untuk masalah itu ya, kalau saya pikir ya biasa aja sih Mas. Nggak ada ya. Kalau saya Mm-mm. telaah gitu dari feedback ke belakang Mm. saya pikir kayaknya sih nggak ada masalah sama ya mohon maaf ya dari mantan-mantan Mm-mm. atau apa gitu. Mm. Dari tetangga sebelah kita fine-fine aja, kita biasa aja. Oh, Baik-baik aja. Baik-baik aja. oh iya iya. Astagfirullah. Bu, Ya, Allah Akbar. ini ada tamu Mbak. Oh ini orang tuanya jenengan. Iya, itu saya. Oh iya Mbah, iya permisi ya Mbah ya. Aduh ini mohon maaf, coba saya pegang kameranya. Hendrik. Ada apa sih malam-malam di sini? Enggak Mbak, ini cuma aku ngundang temen Kan ganggu orang tidur apa? sebentar doang Mbak. Cuma main Cuma lah. main sebentar. Iya, kami cuma main Istirahat- sebentar. istirahat aja dulu. Gitu Mbah. Hmm. Oh berarti ini apa? Ibunya jenengan. Oh, ini bisa sampean. Iya. Oh iya iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah pulang aja, udah malam. Ganggu orang aja istirahat. Sebentar Astagfirullahaladzim. Mbak, sebentar. Nggak boleh, Oh, udah malam. Anak Mohon perempuan maaf ya, Mas lagi. Hendri. oh iya iya iya. Mohon maaf. Oh Oke, Pak. berarti sering seperti ini ya? Iya, Iya nggak apa-apa. kalau Oh maklum itu, iya ya. iya iya. Mungkin karena udah sepuh. Masuk kamar lagi. Aduh, jadi seperti ini ya? Oh emang seperti itu. berarti emang gampang emosian ya? Iya. Coba pegang dulu Mas Oke, Budi. Hendrik siap. Jadi nggak mau Nggak mau berisik gitu. berisik ketemu orang. Berarti jarang juga ketemu orang. Oh. Kalau saya ada tamu atau apa ya, Mm-mm. sehari-harinya di kamar. Hmm. Kayak saya ya nggak tahu ketika saya tanya ada apa, ngapain. Di sana, Oh gitu. apa nggak mau diganggu misalnya. Oh jadi kurang lebih seperti itu. Cuman Iya. ini emang dari dulu suka ngikut jenengan ya mau kemana-mana. Memang dari awal sampai sekarang pun ya ngikutin sama aku terus. Iya 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 iya. Berarti ini apa ibunya jenengan sudah dari jenengan kecil juga selalu ikut gitu. Iya, Oh iya. selalu ikut saya. Mm. Selalu ikut.
Cuma kan sifatnya sudah beda semakin kesini gitu ya. Oke, mungkin faktor umur juga tidak apa-apa. Ya mohon maaf banget kalau misal saya mengganggu di sini. Nggih. Ya aku yang mohon maaf. Nggih, nggak Iya, apa-apa, Pak. Bu. Sama Ya saya. kami yang juga minta maaf gitu. Sikap orang tua. Iya. Inilah. Iya, namanya juga udah sepuh gitu. Stop. Kayak ada suara. Iya, Dik, di belakang, Dik. Gimana Pak? Dik, mendengar nggak Pak? Astagfirullahaladzim. Ya kan, denger kan? Jelas Pak suaranya Pak. Astagfirullah. Di belakang rumah sampean ini Pak. Dari sini tuh tuh. Dengar bapaknya. Coba. Ya, tenang ya Pak ya Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Bu. Astagfirullahaladzim. Ya tenang Pak Bu. Jangan mendekat dulu Pak. Ini sangat berbahaya. Akbar. Ya Allah. Oke, bapak ya sama ibu yang tenang ya. Yang tenang ya Pak Bu. Allahu Akbar. Apa maksud Anda mewujudkan diri di hadapan kami? Baik Bapak. Tenang saja Pak. Kamu aman Dik, gak apa Dik. Allah Akbar, itu di belakang Dik. Itu. Allah Akbar. Ya Allah. Oke. Sini. Oke, sini Pak. Bu. Allah Akbar. Ya Allah, hampir saja tadi Samakan bapaknya dulu ini Dik. diserang loh. Saya kunci dulu ini makhluk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Anda sudah dari tadi berpindah-pindah tempat. Oke. Terus ucapkan istighfar ya Pak ya. Ucapkan istighfar Bu, Pak. Baiklah, sekarang karena Anda sudah saya kunci. Sekarang coba saya masukkan diri Anda ke raga saudara saya untuk mencari tahu di mana keberadaan yang sebenarnya terjadi dari permasalahan ini. Percuma saja diri Anda memberontak. Anda tidak akan bisa untuk melepas ikatan ini. Siap Mas Yudi ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu datang ke rumah ini. Oke, tenang. Iya, tenang ya Pak ya. Ya, istighfar dalam hati terus Pak. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada diri Anda terkait apa yang terjadi. Mengapa Anda tiba-tiba muncul di hadapan kami? Seperti ada sesuatu yang mencoba Anda halangi untuk permasalahan ini dipecahkan. Karena diriku merasakan dirimu akan menggagalkan tuanku untuk melakukan ritual. Tuan Anda? Siapa Tuan Anda? Kau tak perlu tahu siapa dia. Tentunya diriku merasa terusik atas kedatanganmu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai batu termoga. Allahu Akbar. Merasakan terusik. Siapa maksud Anda melakukan ritual? Siapa yang dimaksud Anda sebenarnya juga? Kau tak perlu tahu siapa dia. Yang jelas diriku akan menghalangimu untuk melakukan apa saja di rumah ini. Seperti sudah ada yang tahu dari permasalahan ini ya. Baiklah, saya juga ingin bertanya. Jika Anda tidak ingin memberitahu, lantas apakah Anda itu juga yang sudah membuat keharmonisan dari Pak Fauzi itu selalu gagal? Diriku tak pernah seperti itu. Diriku hanya menghalangi siapapun yang mencoba untuk mengganggu tuanku. Hanya sekedar menghalangi. Yang pasti ini ada tujuannya juga kan. Tujuan Anda menghalangi kami karena Anda ataupun tuan Anda itu sudah merasakan terusik dengan adanya kami, yang dimana kami ingin menyelesaikan permasalahan dari Pak Fauzi dan juga Bu Puji. Lebih baik dirimu tak usah mencampuri. Lebih baik tinggalkan rumah ini. Mohon maaf, kami tidak bisa meninggalkan rumah ini sebelum kami bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Apa urusanmu ikut campur di rumah ini? Loh, apakah Anda tidak tahu? Pak Fauzi itu sudah menikah sampai 4 kali dan terus gagal. Dan sekarang ini yang kelima kalinya, hampir saja mereka berpisah lagi. Itu akibat dari ulah-ulah makhluk seperti kalian. Maka dari itu, kami sedang mencari siapa dalang di balik semua ini.
Sudahlah, saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu siapa dalang sebenarnya. Biar urusan kami dengan Anda itu sudah terselesaikan dan Anda bisa kami bebaskan. Apa diriku harus mengatakan kepadamu yang sebenarnya? Ya itu tentu. Biar permasalahan di sini semuanya terselesaikan. Begitu. Dan diriku, walaupun tahu pun, sampai kapanpun, tidak akan mengasih tahu kepadamu. Karena diriku ditugaskan hanya ingin menghalangimu. Kenapa sih Anda terlalu setia dengan Tuhan Anda? Memangnya Anda ini diberikan sajian apa oleh Tuhan Anda sehingga Anda itu tetap setia dengan junjungan Anda? Kau tak perlu tahu, diriku diberikan apa, itu adalah urusanku. Anda ini sama saja diperbudak. Anda itu tidak diberikan hak untuk bebas. Dan sekarang Anda masih sangat setia. Sudah berapa lama Anda itu mengikuti Tuhan Anda? 30 tahun. 30 tahun. Sudah lama ya Pak ya, benar ya? Ya Allah. Diriku mengabdi kepadanya memang sudah lama. Maka dari itu, siapapun manusia yang mencoba mendatangi rumah ini hanya untuk menggagalkan ritualnya, tentunya akan berhadapan denganku. Oh, berarti fix ini Pak. Ini bukan dari mantannya Bapak. Iya, bukan. Karena ini sudah 30 tahun lamanya. Itu semenjak saya kecil. Iya, mungkin saja dari saudara ataupun tetangga. Kita kan nggak tahu. Karena kan kalau saudara kan itu sudah pasti hubungan dekat Bapak sama orang tersebut. Begitu. Tapi makhluk ini tetap kekeh tidak ingin memberitahu loh. Sudahlah, beritahu saja. Saya tidak ingin menggunakan cara paksa kepada diri Anda. Sudah kukatakan, sampai kapanpun tidak akan pernah kuberitahu kepadamu. Begitu. Kenapa sih? Kau tidak usah memaksa aku seperti itu. Ya sudah. Saya tidak akan memaksa diri Anda. Namun, jika Anda masih berkeliaran di sini, itu sama halnya Anda kedepannya akan tetap mengusik umat manusia. Jadi mau tidak mau sekarang ini pilihan terakhir saya. Berarti Anda sudah benar-benar tidak ingin ditobatkan. Walaupun Apa susah yang kita mau tobatkan, kau saudara. lakukan? Kita coba gunakan batu Dharma Wijaya ini. Kau tahu usah macam-macam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ya Allah, Pak. Suara apa lagi tuh, Hendrik? Apakah makhluk-makhluk ini Mas Hendrik Hah? yang sudah Oh iya. mengganggu kami Mas Hendrik? Kurang lebih Pak Bu. Iya. Jadi Tolonglah sepertinya Mas Hendrik lah. iya, baik. Nanti akan saya bantu. Tolong bantu kami Lagi. Mas Hendrik. Baik, Siap, Pak siap, Bu. siap. Yang tenang ya, Pak Bu ya. Jangan Ini panik seperti dulu ya. suara kuntilanak sih. Iya. Istighfar ya, Pak Bu. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rob. Oke. Bapaknya yang tenang ya Pak. Bapaknya sama ibunya tenang. Anu, Bapak saya ibu Duduk dulu aja, duduk dulu situ. Biar. Iya. Iya, Iya. Pak. Iya, ya. Oke, siap. Bapak sama ibu duduk dulu ya. Tenang dulu di situ ya. Ibunya duduk dulu aja, Iya, sama silakan. bapaknya. Ibunya sama bapaknya duduk dulu. Ya, tarik nafas. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Oke. Baik, Oke. Bu. Ini Teman-teman biar itu, kami Bu. yang mengurusnya ya Pak Iya, Bu ya. betul. Nah, ayo coba sedikit Ayo. ke sana. Oke. Dia menghilang, Dik. Hah? Enggak ada tuh. Itu di kamar mandi Mas. Hah? Mas Hendrik. Di kamar mandi. Kenapa? Allahu Akbar. Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa tujuannya dia menampakkan di sini, Hendrik? Kurang paham juga. Cuman biarkan kita coba korek informasi dari makhluk ini Mas Budi. Iya, betul. Wahai makhluk. Saya kunci dulu diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ya, Akbar. tenang, Pak. Oke, bapaknya yang tenang ya. Bapak yang Bapak tenang ya. mau duduk dulu aja ya Pak ya. Nah, bawa relax dulu. Iya, ini takutnya nanti Bapak sama ibunya nanti trauma. Iya, mau duduk dulu ya Pak ya. Yang tenang ya, Pak. Permisi. Anda itu sudah membuat keluarga dari Pak Fauzi itu menjadi berantakan. Karena sepertinya ada sesuatu yang tidak disukai oleh
orang yang sudah mengirimkan diri Anda. Maka dari itu kedatangan kami di sini untuk mengorek informasinya. Lagi pula, Anda ini sudah keterlaluan, sudah mencoba untuk membuat Pak Fauzi kehidupannya selalu menderita. Dan sekarang karena Anda sudah saya kunci, akan coba saya cari informasi dari diri Anda. Mas Udi, siap ya? Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap Mas Udi ya? Siap. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Saya di sini hanya sekedar diperintahkan oleh Pak Fauzi. Dirimu diperintahkan apa olehnya? Iya, dia meminta tolong kepada kita karena permasalahannya dalam kehidupannya selalu timbul terus, tidak ada selesainya. Sudahlah, lebih baik dirimu tidak usah mencampurinya. Bagaimana kami tidak bisa ikut campur kalau kalian ini masih selalu mengganggu umat manusia? Kami tidak ingin. Kami tidak ingin umat manusia itu diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kalian. Banyak kok manusia yang hidupnya tenang tanpa diganggu makhluk seperti Anda. Namun, Anda ini selalu mencari mangsa dimanapun dan kapanpun. Lagi pula Anda ini juga kiriman dari orang lain. Asal dirimu tahu, memang dirikulah yang telah memutuskan bila mana anak dari tuanku mempunyai jodoh akan selalu terpisah. Sebentar, anak dari tuan Anda memiliki jodoh akan selalu terpisah. Sebentar, ini, waduh, coba saya panggil dulu. Pak Fauzi, sebentar sini Pak Fauzi. Sini. Ada kecurigaan di sini Pak Fauzi. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini saudara saya yang dimasukin. Iya, sini aja, sini Pak. Nah, begini Pak Fauzi, mendekat sini. Ini saya dapat informasi yang penting. Iya. Dia ini berkata bahwa anak dari tuannya akan selalu gagal mendapatkan suatu jodoh. Kok sepertinya mengarah ke sesuatu orang ini? Seperti sudah pasti. Ya karena nggak kamu. Kau tak perlu tahu siapa dia. Yang tentunya kau pasti mengenalnya. Soalnya begini Pak Fauzi, makhluk ini berkata bahwa anak dari tuannya itu akan selalu tidak akan mendapatkan jodohnya. Itu yang bikin saya curiga. Apa Ibu? Hah? Masa? Tapi memang sih saya juga curiga karena sudah 30 tahun juga kan salah satu makhluk yang sudah mengabdi kepada Maksudnya tuannya. kayak makhluk ini kan mengatakan dari apa tadi Anak dari tuannya. Tuh. Berarti Iya. kan ibu. Astagfirullahaladzim. Apa benar ibu Mas Hendrik? Tapi coba kita cari informasinya dulu biar nggak ada kesuuzonan Pak. Ya. Oke, mungkin bapaknya shock ya. Sebentar. Iya, sebentar. Saya ambil minum dulu. Permisi ya Pak ya. Iya, Pak. Nah. Ini minumnya Pak ya. Iya. Nah. Monggo ini bapaknya diminum dulu Pak. Istighfar dulu. Mungkin bapaknya shock, panik. Tapi nanti itu kita korek informasinya. Bapaknya yang penting tenang dulu sekarang. Silakan. Iya nggak apa-apa. Oke, tenang ya Pak ya. Ya, istighfar dalam hati saja Pak ya. Oke, karena semuanya sudah terbuka semua permasalahannya. Ternyata ada titik terangnya juga sekarang. Berarti tuan yang Anda maksud itu adalah orang tua dari Pak Fauzi. Begitu. Iya, itu memang benar. Ya Allah. Dan sudah mencoba menggagalkannya itu karena apa? Karena bila mana manusia ini terpisah dengan istri satu ataupun dua dan sudah 4 kali, dia akan menjadi kaya raya ataupun dikasih imbalan oleh bangsa kami. Oh begitu. Pak, saya juga ingin bertanya apakah ibunya Bapak ini termasuknya golongan kaya? Orang kaya maksud saya itu. Ya, termasuknya begitu Mas Hendrik. Oh, Apa berarti- aja yang
keinginannya tuh Selalu tercapai. selalu tercapai. Cuman Oh, ya hidupnya ya denganku aja gitu, dan nggak mau gak mau. Sebetulnya mah, Hmm. untuk beli rumah sendiri yang bagus sebetulnya bisa. Cuman ya maunya di sini sama saya. Saya berpikir ya Hmm. mungkin dia mau ngikut dengan anak atau gimana. Iya, padahal dari Bapak sendiri kan, ini kan rumah hasil jerih payah Bapak sendiri ya. Dan rumahnya memang, mohon Nah, maaf ibu apa itu adanya juga gitu ya. Istilahnya mau apapun bisa Kesampaian. kesampaian gitu. Berarti, Kenapa dia mau tinggal di Oh. sini maksudnya gitu. berarti ini mohon maaf Pak, berarti memang sudah punya banyak harta ya, dari segi rumah dan juga yang lainnya, sawah dan lain-lain, itu berarti Ibu punya semua ya? Sudah punya semua. Mas. Tapi masih tetap ingin tinggal sama jenengan gitu ya? Oh begitu. Memangnya nggak ada kecurigaan dari Bapak sebelumnya itu Saya seperti... nggak ada curiga sama sekali, sedikit pun nggak ada curiga sama ibu saya. Mas Hendrik. Memang kalau boleh tahu, mohon maaf, apakah ibunya itu orang pensiunan sebelumnya? Tidak. Oh, bukan. Bukan. Ya Oh, biasa. orang biasa Orang saja. biasa. Oh alah, seperti ini tuh. Ya sudah. Pada akhirnya semuanya sudah terungkap. Cuman biar kami memastikannya, nanti coba kami masuk ke kamar tuan Anda itu, yaitu ibunya Pak Fauzi. Sekarang begini. Kau macam-macam untuk masuk ke kamarnya. Kenapa? Bila mana kau masuk kamar itu, ada makhluk yang akan menyerangmu seakan tiba-tiba. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa. Itu urusan kami. Dan sekarang Anda apakah bersedia untuk bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik? Tidak, Kenapa? karena diriku ingin seperti ini saja. Mengganggu para bangsa manusia dan menghalangi jodohnya. Ya sudah. Karena Anda masih tidak ingin, coba untuk berpikir 2 kali. Anda itu terkekang hidupnya. Apakah Anda tidak ingin terbebas? Tidak ingin, Allah. karena diriku akan mengabdi dengan Tuanku. Ya sudah. Jika itu keinginan Anda, maka untuk kali ini kita tidak usah panjang lebar. Saya akan meluburkan diri Anda saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu apa? Wahai Batu Dharma Wijaya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya kita mendapatkan semua informasinya. Cuman biar lebih pasti, coba kita masuk ke dalam kamarnya ibunya Pak Fauzi ini. Saya ada kecurigaan soalnya. Oh gitu, Rik. Iya, begitu. Mas, udahlah mas. Kenapa, Bu? Mendingan diudahkan aja, diselesaikan aja sudah. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana, Bu? Masalah yang ada di rumah ini udah biar kita selesaikan secara pribadi aja. Maksudnya begini, sudah Silahkan emas. berlarut-larut Kan udah masalahnya. Maksudnya ayah itu biar semuanya itu Ini terselesaikan. udah terselesaikan. Belum, ini masih ada. Ini udah Ini masih ada. rumah Itu dulu. sekarang belum Ya. yang katanya ada di kamarnya ibu atau gimana? Iya. Nanti Mas Hendrik yang akan Tahu. apa yang mau menyelidiki, ada apa sebetulnya di kamar ibu ya Mas Hendrik? Iya, benar. Benar, Apa Bu. maksudnya? Udahlah. Seperti Udah. saya Selesai ada aja. kecurigaan ini. Udah, selesai aja mas. Udah Loh, ini. Udah. kenapa Ibu bertingkah aneh sekali? Mohon maaf, udah. Kalau bisa Ada silakan. apa sih Bu sebenarnya? Silakan. Oh, iya Allah. Keluar. Bapaknya merasakan ada kecurigaan nggak? Ada keanehan dari istrinya Bapak? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, Mas Hendrik. Saya Ada- mau- Dari perkataan saya sudah kelihatan, Oke. Pak. Ah, Anda keluar. Astagfirullahaladzim, Mas ya Allah, Hendrik. kan Ya malah Allah. jadi seperti ini kan? Silakan. Ini Sebentar. bukan istri saya Mas Hendrik. Iya, emang ini bukan istrinya jenengan ini. Astagfirullah. Ada yang merasuki ini. Masalah sendiri kita bisa. Ya. Ini sepertinya ada yang merasuki. Coba saya tarik. Keluar. Tidak akan. Keluar, ya. Saya tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar. Iya. Tekan diri, Dik. Oke, ditaruh dulu sini. Taruh. Taruh sih dulu aja, Pak. Sudah Iya. saya buang itu makhluk tadi. Ya Allah. Kan benar? Seperti ada yang merasuki tubuh ibunya tadi, istrinya jenengan. Coba pegang dulu. Oke, Dik. Ada apaan? Oke, ibunya coba istighfar dulu, Bu. Iya. Ada apaan mas? Oke. Ya Allah.
Tadi jenengan Gelap. tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap, Mas. Oh. Ya seharusnya ibunya tadi jangan ngelamun. Tadi di sini ngelamun dia, Bu. Ya, saya nggak tahu ngelamun apa enggak. Oh. Istighfar. Ya mungkin besar kemungkinan sih. Gelap. Mm-mm. Terus Tiba-tiba nggak tahu. nggak sadar Iya. gitu. Ya besar kemungkinan ngelamun sih tadi karena kepikiran dari ada beberapa makhluk di sini gitu, Pak. Jadi yang menyebabkan ibunya sekarang dirasuki tadi tuh seperti kesambet gitu. Saya merasa juga tadi. Iya. Seperti ada keanehan kan? Iya. Oke, gini aja bapaknya jagain ibunya dulu di situ ya. Silakan bapaknya di situ. Nah. Oke, sebentar ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Istighfar. Alhamdulillah. Ini insya Allah tidak akan dirasuki lagi. Sudah saya pagari. Punten ya Pak, saya pagari juga ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke. Silakan bapaknya duduk dulu. Silakan. Nah, sekarang gini aja bapaknya. Ini untuk menjaga-jaga ibunya. Takutnya kenapa-kenapa di sini saja. Coba saya ambil air minum dulu ya. Iya. Yang tenang ya Pak, Bu. Ibu tahu marah-marah mau mengusir Mas Hendrik sama ini. Ya, kenapa? Ya. Udah Bu, ibunya tenang aja. Maaf ya, Mas. Kalau kelihatan saya seperti itu, saya di luar. Nggak apa-apa Bu, Ibu kan nggak salah. Tadi Iya, pas nggak ada apa-apa, yang Bu. masukin Tenang si saja. raga Ibu. Iya. Ya namanya shock, kaget kan jadinya seperti itu Bu. Betul. Mohon maaf, saya Nggak apa-apa Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Monggo ibunya diminum dulu Bu. Tadi saya melemparnya di sini. Di dalam kamar ini. Ini nih, sini. Oh, Ya belakangnya. di ini. belakang sini. Oh, iya, iya. Cuman kita coba wujudkan lebih jelas. Energi ini masih simpang siur soalnya. Betul. Oke, Saya ibunya tahu. di sini dulu ya Bu ya. Dijaga ya Pak ya. Saya mau Jaga ya, Pak, izin mengecek lagi Pak. Iya. Insya Allah sudah aman Pak. Iya. Siap Mas Budi. Oke. Energinya terkumpul di sini. Oh, di sini. Cuman kita belum mewujudkannya secara jelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tarik makhluk itu. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mereka Oh, sekali Allah. di sini. Iya loh. Tinggi juga ini makhluk. Iya, Rik. Hei, saya ingin bertanya kepada diri Anda. Dia menyerang Rik, hati-hati. Oh, sepertinya Anda tidak terima ya. Coba Mas Budi, saya kunci dulu ini makhluk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Berarti diri Anda ini memang adalah makhluk yang sudah berada di sampingnya dari ibunya Pak Fauzi. Benar atau tidak? Dia mengakui Rik. Udah Benar pasti sekali. ini Mas Iya. Budi. Baiklah, biar lebih jelas Mas Budi. Coba saya masukin ke raga jenengan kali ya. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau sudah menarik paksa diriku di sini. Tentunya kau akan menantangku. Allah Akbar. Rasakan itu. Ya Allah ya Rabbi. Sampai kapanpun diriku Kuat akan banget ini tenaga. menghalangimu untuk masuk ke tempat ritualnya Tuanku. Dengar baik-baik. Ya Allah sampai mental juga saya. Oh, Kau astagfirullahaladzim. tahu Ini lumayan semacam-macam sakti juga ini. kepadaku. Opo. Oke, bapaknya yang tenang ya Pak. Ya, bapak tunggu di situ. Ini makhluk sangat kuat sekali. Takutnya nanti bapak kesini, nanti bapaknya kenapa-kenapa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu pun Bismillahirrahmanirrahim. Diriku bisa melukaimu. Wahai Batu Dharma Wijaya. Saya kunci diri Anda terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepaskan ikatanmu ini. Mohon maaf saya tidak akan melepaskan ya. Berani sekali dirimu mengunciku seperti ini. Sebenarnya siapa dirimu? Mengapa bisa mengunciku seperti ini? Saya hanya manusia biasa kok.
Memang tadi Anda itu adalah makhluk yang sakti. Cuman pasti atas izin yang maha kuasa. Semua itu bisa saja terjadi. Asal dirimu tahu, di rumah ini ada yang memuja kepadaku untuk melakukan ritual. Karena dia ingin sekali hidup kekal dan mempunyai segalanya. Dan diriku selalu membantu apa yang diinginkan oleh yang menyembahku. Syaratnya apa kalau boleh tahu? Dia hanya menyediakan ayam cemani untukku. Kemudian? Lalu diriku akan menugaskan makhluk untuk menggagalkan anaknya bila mana dia dapat jodoh. Seperti itu caranya. Memangnya jika sudah gagal berarti itu syaratnya berhasil dan Tentu saja bila mana anaknya gagal dalam mempunyai jodoh, semakin tuanku menjadi kaya. Allahu Akbar. Ternyata seperti itu persyaratannya. Cuman kenapa sampai menumbalkan anaknya sendiri? Dalam hal perjodohan itu kan tidak baik. Yang namanya jodoh itu kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sama saja Anda ini ingin mencoba menentang Sang Maha Pencipta dong. Karena itu syarat yang sudah lama, hampir 30 tahun. Dan dia mengabdi kepadaku. 30 tahun, ya Allah. Itu sangat lama sekali loh. Anda sudah mengganggu mereka sampai selama itu. Kasihan, ingat. Anaknya ini hanya ingin hidup bahagia dengan keluarganya. Justru itu, bila mana anaknya itu gagal dalam mempunyai jodoh, tentu saja orang tua anak itu sendirilah yang melakukannya. Dan dia akan menjadi kaya bila mana anaknya gagal berumah tangga dengan perempuan siapapun. Astagfirullahaladzim. Itu atas dasar perintahku sendiri. Anda sudah mempermainkan hati orang lain. Beruntung saja dari Pak Fauzi ini orangnya penyabar. Jika tidak, mungkin Pak Fauzi itu sampai sekarang sudah gila karena gagal terus dalam rumah tangga. Justru itu, sedangkan wanita yang bersamanya sekarang sudah aku pengaruhi. Jadi memang benar ya itu pengaruh Anda. Sihir yang sudah Anda berikan kepada Bu Puji tadi. Tapi alhamdulillah sudah kami tarik dan juga sudah kami satukan dengan diri Anda yang menyebabkan diri Anda bisa muncul di sini. Sebenarnya, kau memegang apa itu? Maksud Anda ini? Apa itu yang telah bisa untuk mengunciku? Ini adalah batu Dharma Wijaya. Memang tujuan kami mendapatkan amanah ini untuk disebarluaskan kepada umat manusia yang membutuhkan. Pantas saja dirimu sekuat itu, sedangkan diriku saja jadi seperti ini. Begini saja, saya tidak ingin mencoba untuk menghakimi diri Anda. Namun, saya bisa saja memutus hubungan Anda yang sudah lama selama 30 tahun dengan tuan Anda. Agar apa? Agar Anda itu terbebas. Agar Anda itu mengetahui betapa indahnya dunia luar. Percuma saja Anda itu mengganggu Pak Fauzi. Itu hanya sekedar untuk mendapatkan sajian saja, bukan? Tentu saja, karena diriku sudah lama seperti itu. Iya, maka dari itu Anda tidak bisa merasakan kebebasan. Anda sudah terlalu nikmat, Anda sudah terlalu enak dengan sajian itu. Namun begini, jika Anda sudah melepaskan semuanya itu, maka Anda akan mengetahui indahnya dunia luar. Anda itu ibaratnya dari kata manusia itu sudah terlalu candu ataupun kecanduan. Apa ucapanmu itu benar terjadi? Iya, tentu saja. Buktinya sampai sekarang Anda tidak ada perubahan. Anda itu selama 3 tahun hanya berada di sisi Tuhan Anda. Memang benar yang kau katakan. Coba saja buktikanlah kepadaku. Saya coba untuk putuskan terlebih dahulu hubungan Anda dengan Tuhan Anda.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Ternyata benar sekali. Diriku sudah merasakannya. Berarti ucapanmu bisa aku percaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mohon kepada diri Anda, itu hal yang sudah membuat Anda kecanduan, itu sudah saya buang semuanya. Dan saya yakin Anda itu sudah terbebas. Cuma dengan satu persyaratan, Anda tidak usah mengganggu umat manusia dan jauhi umat manusia. Dan Anda cobalah untuk menuju ke jalan yang lebih baik, yaitu dengan cara bertobat. Bagaimana? Baiklah, diriku menyetujuinya. Alhamdulillah jika Anda menyetujuinya. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Ucapkan saja kepadaku. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Kenapa? Anda sudah tenang kan? Iya, diriku sudah merasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, kau sudah menyadarkanku. Baiklah, sama-sama. Sudah Anda jauhi mereka dan tidak usah menjadi budak umat manusia lagi. Baiklah, diriku berjanji tidak akan terpengaruh oleh ucapan manusia. Baiklah. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita tinggal bergegas saja untuk masuk ke kamar ibunya Pak Fauzi. Oh iya, ayo. Hah? Kenapa? Kenapa, Pak? Hah? Ada yang Suara ibu teriak di dalam kamar. Coba sebentar. Iya, ini dikunci ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, pantas saja nggak mau keluar kamar, ternyata seperti ini. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang kita sudah mengetahui semuanya ya, Pak. Allahu Akbar. Apa sih tujuannya seperti ini, Bu? Iya, sampai seperti ini loh. Ternyata ibu sampai melakukan Tapi ritual. ini sepertinya, Pak, benturan energi yang membuat ibu jenengan ini tak sadarkan diri. Pingsan, iya. Coba sebentar saya netralisir dulu ya. Coba, Hendrik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Istighfar, Bu. Ini percuma saja. Dari ibu jenengan ini masih nggak sadar. Mungkin karena energinya terkuras tadi, karena ibunya ini. Tapi enggak apa-apa, Mas Hendrik. Ya, kalau tadi sih kita tidak tahu. Cuman kan tadi kan sempat kita bertarung dengan makhluk yang sudah mengirimkan jenengan itu sihir. Ya mungkin ini akibatnya mendapatkan suatu, ya bisa saya bilang karma ya. Karena jenengan itu kan dikirimkan sihir oleh ibunya sendiri. Tujuannya ternyata untuk kekayaan diri sendiri saja. Dan itu sudah 30 tahun lamanya, ya Allah. Oke, biarin saja ini ibunya seperti ini dulu. Insya Allah nanti akan sadar. Yang terpenting bapaknya kita coba ngobrol-ngobrol di luar dulu ya. Tolong di dulu, Mbah. Iya. Ngurusin, Oh, iya. ditemani. Iya, monggo ibunya namanya tenangin ini. dulu ya. Ditemani dulu. Ini dimatiin dulu. Lilinnya matiin aja ya. Pakai air. Pakai air, jangan ditiup. Siap. Jangan ditiup. Oke, nanti kita beresin. Oke, siap. Kita coba keluar dulu. Ayo, monggo Pak. Ayo. Kita keluar dulu, Mas.
temenin dulu. Duduk dulu aja Pak. Duduk dulu. Silakan Mas. Iya. Sampai shock ya, lemes pasti bapaknya. Ya Allah, astagfirullah. Bisa sampai seperti ini. Iya, sekarang kan jenengan sudah tahu keseluruhannya ya Pak ya. Iya, tenang dulu ya Pak ya. Berarti selama ini bapaknya tidak tahu kalau misal ibunya jenengan itu melakukan ritual di dalam kamar. Gak pernah tahu Mas. Berarti sampai detik ini, sampai hari ini baru saya mengetahuinya. mengetahui ada apa sebenarnya di dalam kamar itu seperti apa. Baru ini saya Ya Allah, berarti shock saya Mas. Berarti ini kamar nggak pernah dibuka sama jenengan? Nggak pernah saya masuk kamar. Pantas saja kelihatannya tertutup banget gitu kan. Bahkan tadi kita dobrak juga agak susah gitu. Ya Allah. Ibu itu selalu di kamar, kunci pintu. Ketika kita tawari makan pun, ya nanti sambil marah-marah. Apapun pasti marah-marah. Seperti itu. Ya memang. Karena namanya bisa baik-baik gitu dengan istri saya. Iya. Selalu marah-marah. Jadi seperti mengabdi kepada jin dan dia ini melakukan ritual begitu Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita selesaikan baik-baik. Ini kan ibunya jenengan kondisi nggak sadarkan diri karena benturan energi tadi. Ya mungkin karena faktor umur juga gitu Pak. Tapi insya Allah nanti akan sadar kok, tenang saja. Nah, nanti kan mungkin akan banyak pertanyaan dari jenengan juga kan kepada ibunya sendiri gitu. Tidak apa-apa. Ya intinya buat para saudara seperti inilah yang terjadi. Kita berhasil mengungkapkan kebenarannya bagaimana. Yang ternyata ini masih diganggu oleh ibunya sendiri dari Pak Fauzi ini. Dan Pak Fauzi saat ini benar-benar merasakan shock berat terkait permasalahan yang terjadi. Tapi insya Allah nanti bisa kita selesaikan baik-baik. Begitu. Yang terpenting insya Allah kedepannya dari dari Pak Fauzi dan juga Bu Puji, insya Allah hubungannya akan baik-baik saja. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sudah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak.